Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan bagaimana mantan Wakil Presiden Republik Indonesia 2 periode, yakni Bapak Muhammad Yusuf Kalla, sepertinya tidak rela ataupun was-was ketika nanti kelak Mas Wapres Gibran bisa menjadi orang nomor 1 di Indonesia, dalam artian menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan ini dia sampaikan entah kapan ya. Tapi kalau kita lihat, Pak Yusuf Kalla sedang pegang mic dan mungkin sedang memberikan materi kepada beberapa orang. Dan ranahnya ini privat teman-teman. Nanti kita simak videonya. Karena selain itu, ada sebuah analisis yang sangat tajam. Ini datang dari Bang Kindi, relawan dari Pak Prabowo, yang menyatakan bahwa diduga dalang dari kasus ijazah Pak Jokowi ini ataupun orang-orang yang berada di balik dari Roy Suryo ini adalah salah satu partai yang ada di Indonesia. Nanti kita simak videonya karena ini analisis yang sangat masuk akal dan sesuai dengan timeline yang terjadi belakangan ini. Nah, terakhir kita akan menyaksikan bagaimana praktisi hukum di Indonesia memprediksi kapan Roy Suryo akan menggunakan rompi orange dan diserahkan kepada kejaksaan. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Memberikan satu masukan kepada Presiden Prabowo bahwa dengan adanya termul-termul yang memecah belah anak negeri ini, termul yang menyebarkan hoak, sebaiknya termul-termul itu dibubarkan, Pak. Kami ini relawan dari zaman Bapak tahun berapa mau jadi presiden juga kami sudah membantu berdarah-darah, tetapi tidak seperti sekarang ini. Termulnya sangat luar biasa. Tahun pemilu yang lalu itu buzzer-buzzer, tapi untuk kali ini termulnya sangat luar biasa, gila-gilaan. Sudah jelas-jelas sudah bahwa ijazah itu memang tidak bisa dibuktikan bahwa itu asli, dan nyatanya memang seperti Mas Roy bilang 99% asli. Anda bisa bayangkan kalau nanti beberapa tahun akan datang presiden kita Gibran terpaksa Presiden Indonesia Bapak Gibran masuk ke ruangan, kalian mesti berdiri semua. Betul, sekarang pun begitu Pak. Kemarin ketika Mas Wapres Gibran memberikan pembekalan kepada peserta pelatihan kepemimpinan Lemhanas, Mas Gibran masuk ke ruangan, ya para perwira TNI Polri itu ya berdiri dan tepuk tangan. Ini kan sesuatu yang harus Bapak terima. Ini baru Wapres loh. Gimana nanti kalau beliau jadi presiden ya kan? Waduh. Dan kira-kira kenapa Pak JK was-was dan tidak terima ketika Mas Wapres Gibran jadi presiden? Kenapa Pak? Apakah karena Anda takut sepak terjang Bapak kalah sama Mas Gibran? Waduh. Dan tadi di video awal salah satu tim hore dari Roy Suryo ngemis ke presiden, waduh, untuk membubarkan termul lo. Sambil dia mengungkapkan bahwa dulunya kami Pak berdarah-darah menjadi relawan Bapak. Tapi kalian itu relawan gak dianggap tahu, relawan gak dianggap kau. Relawan apa sih? Kalian ini penyebab kekalahan Presiden Prabowo saat bertarung dengan Pak Jokowi di 2014 dan juga 2019. Utamanya 2019. Kalian ini cecenguk yang membuat Presiden Prabowo kalah waktu itu. Jadi sekarang gak usah kalian ungkit-ungkit masa lalu sama kayak Amin Rais yang beberapa bulan yang kemarin juga mengungkit-ungkit masa lalunya. Pak Prabowo, saya beserta anak saya dulunya mendukung Bapak dari 2014, bahkan mungkin dari 2009 gitu, sampai 2019 anak saya seperti ini. Oh, mau agar anaknya dapat jabatan. Aduh, gimana sih kawan ini? Hah? Cepetlah masuk bui biar kita arisan. Menjadi partai yang agak cengeng ya. Setahu saya kan partai ini kan begitu stabil, ya, begitu tenang menghadapi benturan. Ya. Biasa mereka menjadi oposan itu kan PDI banget lah gitu. Jadi kalau ada karakter partai yang bunyinya oposan itu PDI banget sudah, gitu loh. Tapi entah kenapa di tahun ini kok gaya PDI agak aneh aja gitu. Bahkan menyerangnya justru ke mantan. Rapat-rapat besar PDIP justru membahas tentang Pak Jokowi. Padahal posisi oposan harusnya
bentrok dengan kekuasaan yang sedang berkuasa, kan logikanya begitu. Kok ngapain lu mau bentrok dengan orang yang saat ini lebih doyan olahraga pagi di Solo gitu loh. Ngapain lu ngerjain orang itu gitu, ngejar-ngejar orang itu. Ini saya kira sebuah model yang memperlihatkan bagaimana PDI Perjuangan kebakaran jenggot akibat dari persiapan Pak Jokowi untuk melakukan silaturahmi nasional ya. Mentawaf satu Indonesia, seorang Joko Widodo, ini ledakan Bang Bil. Ini ngeri banget. Orang melihat Pak Jokowi dari televisi saja bisa meneteskan air mata. Bagaimana mendengar kalau Pak Jokowi datang ke kampungnya? Ya bisa-bisa orang nggak yang harusnya ke kebun bisa-bisa nggak ke kebun hanya untuk jemput Pak Jokowi gitu. Antusiasme itu bisa kita lihat dengan bagaimana di posisi diam pun Pak Jokowi dikerumunin orang setiap hari. Didatangi di rumah Solo itu, ente aja ngantrinya berjam-jam baru bisa ketemu kadang-kadang gitu. Kecuali ada perintah khusus lah ya. Baru lihat belakang kan gitu. Ya artinya seperti itu kan cinta orang terhadap Pak Jokowi. Cuman ada hal yang baru malam ini rasanya saya baru berani bilang bahwa yang sudah lama saya pendam sejak awal kita memulai podcast terkait kasus ijazah Pak Jokowi. Sejak mencuatnya kasus ini dan memunculkan pemain-pemain baru setelah tidak adanya lagi si Desmond. Bukan. Siapa dulu yang Jokowi undercover? Bambang Tri. Dulu kan si Bambang Tri, Gus Nur kan. Iya. Wah ini kan pemain yang minta maaf dengan segala kerendahan hati. Tidak masuk dalam taraf nasional lah kalau kita hitung. Tapi sejak Roy Suryo yang main, terus Refli Harun nimbrung, saya kok menduga korelasinya dengan ketika Pak Jokowi ngomong ada orang besar dan seterusnya. Bang Bil, ini perspektif ya. Tapi saya harus bilang ini. Analisa politik. Ya, ini analisa saya. Yang sebenarnya sejak lama saya simpen di kepala saya. Saya sangat berhati-hati untuk bilang ini. Bahwa Michael Sinaga ngambil ijazah itu bohong. Sejak lama PDI sudah serahkan ke mereka barang itu. Oke, ini saya mau bilang itu. Memunculkan Bitor dan seterusnya. Sejak awal saya menduga PDI Perjuangan adalah otak dari keributan ijazah. Karena yang paling tahu Jokowi ini PDI. Gitu, yang paling tahu. Dan mungkin PDI sendiri juga tidak lengkap tahu tentang Jokowi, sehingga agak curiga-curiga sedikit. Maka kemudian dipakailah tema-tema akademis, tema-tema yang basisnya ilmiah. Ini dugaan saya. Wow, dugaan Bang Kindi. Di balik kasus ijazah ini ada Partai Banteng. Lagi-lagi ini masih dugaan teman-teman. Praduga tak bersalah. Wow, apakah memang benar demikian? Karena kalau kita perhatikan belakangan ini Roy Suryo selalu mengutip-ngutip pendapat dari Ibu Mega, mengutip-ngutip omongan dari Banteng, dan Banteng sendiri belakangan ini menjadi diduga tim support untuk Roy Suryo. Dan ini juga diungkapkan oleh Bung Faldo Maldini saat berhadapan dengan salah satu kader Banteng di TV. Bang Faldo sampai terang-terangan mengatakan bahwa ya kalau saya lihat Banteng ini sekarang menjadi tim suksesnya Roy Suryo. Benarkah demikian? Wah, ini semakin terang benderang kayaknya ya. Dugaan tapi semakin terang benderang, semakin terlihat jelas gitu. Nah, tapi menurut kalian gimana teman-teman? Coba kalian komen di bawah ya. Coba komen di bawah. Oh, dari mana, Pak? Dari Kuala Lumpur, Malaysia. Wah, jauh sekali, Pak ya. Ya. Ali Parlimen. Ali Parlimen Malaysia. Masih aktif, Kak? Ya, masih aktif. DPR. Ya. Sungguh gembira lah. Ya, kita harap yang terbaik lah untuk Jokowi, sihat sampai memurahkan rezeki, dapat lagi berkhidmat untuk bukan saja di Indonesia, malah serantau di ASEAN Tenggara. Harapnya begitu. Ini kenapa jauh dari Malaysia mendatangi Pak Jokowi? Ya kebetulan kita ke Jogja, so ambil kesempatan bertemu sama Pak Jokowi. Alhamdulillah, syukur dapat bertemu. Nama Pak? Saya Kapten Azhari, ahli Parlimen Padang Rengas, Malaysia. Terima kasih Pak. Banget loh. Keren banget loh. Anggota DPR aktif. Video dulu ya Kak ya? Bikin video sini ya? Oke. Oh, Kakak ikut sekalian? Anggota parlemen Malaysia loh. Hadir datang berkunjung ke rumah Pak Jokowi. Dan tadi katanya beliau sangat bahagia dan bangga gitu. Waduh, ini pesona Pak Jokowi memang tak pudar-pudar teman-teman ya. Polda harus menyerahkan tersangka.
Nah tersangka ini belum diserahkan. Ada apa ini kan gitu? Saya minta ketegasan dari Polda sebagai institusi penegak hukum, serahkanlah si tersangka itu untuk ditahan di pengadilan di tahap kedua ini. Jadi untuk disiapkan untuk di pengadilan. Karena kan mungkin selama P16 sampai 17, 18, 19 memang mungkin ada suatu kebijakan yang diminta oleh pengacaranya untuk jadi tahan ya, artinya wajib lapor atau apa. Ya, itu kan bisa saja kan secara aturan hukum itu disahkan boleh. Artinya diperbolehkan sampai menunggu tahap kedua. Nah, sudah mulai masuk ke tahap kedua, artinya sudah P21, itu sudah harus menyerahkan tersangka ini, tahan. Jadi harus ditahan ini. Masuk ke tahanan ke pengadilan untuk persiapan untuk persidangan. Jadi artinya Rio Suryo ya harus persiapan untuk pakai baju orange. Pakai baju. Kalau saya melihat dari sistem hukum ya. Karena kan saya melihat kalau sudah P21 jangan lama-lama, ada batas waktunya. Itu harus segera mungkin diserahkan itu tersangkanya atau tahanan itu. Jadi nggak apa-apa. Kan yang penting nanti kan masuk ke pengadilan, kan nanti itu yang ditunggu-tunggu. Nanti si pelapor ini, katakan tersangka ini, menunjukkanlah bahwa keyakinannya itu bahwa jasa Mas Suwi itu palsu kan gitu. Betul. Nanti biar Mas Suwi bawa yang aslinya. Nah, udah selesai itu sebetulnya. Gampang kok, mudah kok, nggak perlu kita berdalih atau melakukan upaya-upaya hukum, nggak usah. Karena kan yang ditunggu-tunggu itu kan akan terwujud. Kenapa kita mesti karena kita mesti harus hari sana hari sini terus buang-buang waktu kan begitu. Karena nggak boleh lama-lama. Setelah adanya disahkannya P21 itu harus segera masuk ke tahap 2. Harus segera tahap 2. Nah, ini kapan dibu ini? Sementara di satu sisi Roy Suryo ini ditekan harus di penjara. Dan yang kedua sementara di lingkup Apa yang tuh? lainnya Rismon ini mendapatkan kebebasan SP3. dari Pak Jokowi. Betul. Tapi kalau di sini abang ngelihatnya gimana? Abang nih ada di pihak mana sih sebenarnya? Saya kan sekarang lagi diwawancara sebagai praktisi kan. Iya, ya udah itu saya bicara sesuai dengan apa yang saya pelajari gitu. Tapi kalau dibicara masalah saya ini pendukung siapa? Saya pendukung Jokowi dan Mas Gibran dan Pak Prabowo gitu. Asik. Jadi kalau saya berbicara tidak berdasarkan akal pikiran, saya akan berbicara tangkap Roy Suryo. Apapun yang terjadi nggak perlu ada persidangan, penjarakan dia gitu loh. Ngapain kita pakai drama segala? Penjarakan dia pakai kekuatan oportunitas, kekuatan maksa. Waduh, penjarakan katanya Roy Suryo tanpa masuk pengadilan. Tapi ya oke juga sih. Mirip-mirip pendapat Farhad Abbas lah ya, mirip-mirip lah teman-teman. Kita harapkan ini langkah positif ya dalam pemberantasan korupsi. Jadi orang jangan merasa karena dekat dengan Pak Prabowo jadi koruptor. Dirjen Bea Cukai itu teman dekat Prabowo. Iya kan? Nah, tapi terbukti diciduk juga kan? Banyak lah, termasuk wamen imigrasi misalnya. Ya. Nah, sekarang kan kita perlu ulasan dan pendapat Mas Adi Pray, ya kan? Jangan sesali susu yang sudah tumpah. Tumpah lah dia kan. Banyak susu yang lain. Waduh. Ya, silakan Bung Adi. Ya bagi saya sederhana ya. Memang kita harus jujur dan terbuka. Siapapun harus mengapresiasi soal komitmen Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto terkait dengan pemberantasan korupsi, Bang. Apapun judulnya, saya kira kurang lebih sekitar 1 tahun 7 bulan Prabowo jadi presiden, begitu banyak kan bagaimana penuntasan terkait dengan korupsi yang selama ini tidak pernah tersentuh, itu kan bisa diwujudkan kepada publik. Karena saya kira salah satu dasar yang membuat sebuah bangsa itu memang menjadi bangsa besar dan hebat, memang pemberantasan korupsinya harus ditegakkan di atas segala-galanya, Bang. Betul. Tak boleh pandang bulu, tak boleh pandang warna, tak boleh memandang latar belakang apapun. Prabowo Subianto membuktikan itu semua. Jadi prolog yang disampaikan oleh Bang Julpan itu sudah panjang kali lebar terkait dengan kasus sejumlah petinggi-petinggi BGN misalnya. Ya sorry itu saya publik kan juga taunya dulunya adalah orang yang memang cukup dekat dengan presiden. Tapi kalau salah, kinerjanya nggak benar, kemudian merugikan negara, tidak amanah, ya selesai juga pada akhirnya dengan urusan-urusan yang terkait dengan uang negara. Jadi
menurut saya terlepas dari segala kontroversinya, kalau soal pemberantasan korupsi, sulit kita untuk tidak mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Pak Prabowo Subianto. Penetapan Dadan Hindayana beserta 2 wakilnya sebagai tersangka korupsi proyek MBG bukan sekedar kasus oknum. Ada dugaan 10 triliun uang negara digarong oleh komplotan maling anggaran itu yang levelnya pucuk pimpinan, bukan oknum. Ini adalah bukti bahwa Badan Gizi Nasional BGN cacat sejak lahir. Lembaga ini dibentuk melalui Perpres nomor 83 tahun 2024 di akhir era Jokowi. Orang-orangnya dipilih dan dilantik oleh Jokowi. BGN langsung dijadikan kendaraan program unggulan Presiden Prabowo dengan anggaran raksasa 1,2 triliun per hari. Desain kelembagaannya memberikan konsentrasi kekuasaan yang sangat besar kepada pimpinan tanpa mekanisme pengawasan yang memadai. Akibatnya dalam waktu singkat BGN mampu mengatur penunjukan yayasan mitra SPPG yang terafiliasi, mengalirkan insentif miliaran rupiah per hari, hingga melakukan pengadaan bernilai triliunan rupiah. Kasus ini bukan kebetulan. Kasus korupsinya adalah masalah struktural. BGN lahir dengan cacat bawaan. Pertama, universalisasi proyek MBG yang terburu-buru, yang dikejar cepat dan besar, hanya mementingkan kuantitas bukan kualitas. Kedua, minimnya transparansi. Dan ketiga, absennya check and balances. BGN dibentuk untuk menyelesaikan masalah koordinasi tetapi justru menciptakan masalah baru. Lembaga super yang sulit diawasi, ketika terbongkar kasus korupsinya, jumlahnya naudzubillah. Kini pemerintah memilih jalan paling nyaman. Ganti pimpinan, lanjutkan program, tutup skandal dengan wajah baru. Tapi logika itu hanya masuk akal jika masalahnya ada pada orangnya. Kenyataannya masalah ada pada konstruksi lembaganya. Selama struktur kewenangan tidak berubah, selama insentif politik tetap menuntut program ini berjalan cepat tanpa hambatan audit, penyelewengan hanya akan berulang dengan aktor yang berbeda. BGN tidak bisa direformasi. Lembaga yang cacat sejak fondasi tidak bisa diselesaikan dengan cat baru di dindingnya. Satu-satunya langkah yang masuk akal adalah bubarkan BGN. Kembalikan fungsi dan anggarannya ke Kementerian Teknis dengan pengawasan yang terdistribusi dan berlapis. Karena selama MBG dikelola oleh lembaga yang diisi maling anggaran, program mulia itu hanya akan jadi nama lain untuk ladang korupsi berikutnya. Iya, jadi siapa yang cocok jadi kepala BGN? Siapa? Apakah dari Banteng atau Guntur Romli aja yang diangkat menjadi kepala BGN? Waduh. Dan kalau kalian ingat beberapa waktu yang lalu, Banteng ini sempat mengeluarkan surat edaran kalau jangan ada orang-orang Banteng yang main-main dapur MBG. Itu dikeluarkan oleh DPP partainya. Tapi saya melihat sebuah laporan screenshot dari, kalau nggak salah dari mana ya, dari media sosial X gitu. Ada yang spill kalau ada yayasan dari Banteng yang ikut memiliki dapur MBG. Waduh. Kasihan sekali. Terus dibilang tadi dibentuk Pak Jokowi, dipilih Pak Jokowi. Aduh, Pak Jokowi itu membentuk BGN serta memilih struktur-struktur BGN udah barang pasti hasil diskusi dengan Presiden Prabowo Subianto yang waktu itu beliau sudah terpilih menjadi presiden. Dan untuk memuluskan langkah dan jalan program Presiden Prabowo yang akan dilantik di September, beliau membentuk badan yang bisa menopang program Presiden Prabowo. Itu yang terjadi, Guntur. Dari semua yang kau katakan tadi mengenai korupsi dan segala macam, kita sepakat. Kita nggak ada yang suka dengan korupsi. Kita salut dengan Presiden Prabowo bisa sikat habis koruptor di MBG, di BGN ini. Tapi catatannya jangan dibubarkan, karena kita bisa melihat fakta-fakta di lapangan. Ada banyak anak-anak sekolah yang sangat bahagia, yang sangat bisa menabung dengan 2 kali lipat karena adanya MBG, karena dia bisa makan di sekolah, tidak jajan lagi.
Ini kan luar biasa, gizinya diatur oleh pemerintah, ini luar biasa. Bahkan ada anak-anak yang membungkus MBG-nya untuk dibawa pulang, diberikan kepada orang tuanya untuk makan, atau saudara-saudaranya. Ini banyak terlihat dan ini fakta yang terjadi di lapangan. Dan sekarang BGN ini dipimpin oleh Ibu Nanik Esdeang. Beliau sudah konferensi pers dan beliau sudah izin kepada Presiden Prabowo untuk tidak mengejar kuantitas. Beliau akan mengejar kualitas serta daerah 3T. Ini yang harus kita dukung penuh. Daerah 3T yang harus didorong agar memiliki dapur-dapur MBG untuk memenuhi gizi kebutuhan makanan dari anak-anak kita. Ini yang penting. Kemudian fokus MBG juga dialihkan menjadi ibu hamil, balita untuk menciptakan generasi-generasi unggul. Itu jadi kalau dibubarkan itu bukan solusi juga, Guntur, bukan solusi. Akhirnya dibuktikan orang paling dekat beliau, orang paling beliau percaya, orang yang paling beliau sayangi, orang yang memegang program prioritas presiden, sekarang beliau usut, diserahkan ke proses hukum. Perang terhadap korupsi itu terus-menerus disampaikan oleh presiden dalam berbagai sidang kabinet, baik itu sidang kabinet terbuka maupun sidang kabinet terbatas yang kebetulan saya ikuti. Presiden selalu menyampaikan ini. Jangan korupsi, jangan jadi maling, jangan mengambil uang rakyat, jangan mengambil yang bukan hak kamu. Tegas sekali Presiden, dan bukan cuma sekali, berkali-kali. Setiap kali ketemu. Bahkan ketika misalnya menjelang dilantik untuk ketiga kalinya, saya kan 3 kali dilantik dalam 2 tahun terakhir. Menjelang dilantik untuk ketiga kalinya, Presiden dalam rapat masih ngomong hal yang sama. Dalam pertemuan di Hambalang masih ngomong hal yang sama. Berarti beliau serius sekali bicara soal korupsi. Dan saya yakin bukan hanya kepada saya. Saya yakin ini kepada setiap orang yang menjadi anak buah beliau ngomong seperti ini. Karena salah satu yang bikin kita nggak maju-maju ya ini, korupsi ini. Nah, dan kemarin kita menemukan sebuah kejadian. Ya. Presiden akhirnya memberhentikan orang yang paling beliau percaya, orang yang paling dekat dengan beliau, orang yang paling beliau sayangi, dan orang yang memegang program prioritas terbesar Presiden Prabowo. Beliau berhentikan karena menemukan beberapa hal yang membuat Presiden orang harus dihentikan. Dan besoknya orang tersebut beserta beberapa orang lainnya jadi tersangka, ditahan oleh Kejaksaan Agung dengan tuduhan seperti yang dilarang oleh Presiden, seperti yang berkali-kali diwanti-wanti oleh Presiden, dan hari ini terjadi di sebuah lembaga yang menjadi wajahnya Presiden, di sebuah program yang menjadi wajahnya Presiden. Dan ini mungkin ada orang yang berpikir bahwa Presiden tuh ngomong-ngomong aja soal anti korupsi. Enggak. Kalau bagi saya clear, begitu setiap kali pertemuan, setiap kali sidang, setiap kali rapat, Presiden mengulang-ulang ini, beliau serius dengan ini bukan lip service. Dan akhirnya dibuktikan orang paling dekat beliau, disikat orang juga. Paling beliau percaya, orang yang paling beliau sayangi, orang yang memegang program prioritas Presiden, sekarang beliau usut. Nah, inilah keseriusan Presiden Prabowo dalam menegakkan ataupun melibas seluruh koruptor-koruptor di tanah air. Orang-orang yang selama ini merugikan rakyat, orang-orang yang selama ini menyengsarakan rakyat. Bayangkan loh, beritanya si Dadan ini bisa mendapatkan fee 1 miliar per hari. Bayangkan teman-teman, 1 miliar per hari. Jadi kalau 365 hari setahun, 365 miliar. Kalau itu didistribusikan kembali menjadi modal untuk makanan anak-anak kita, ini kan luar biasa. Bisa mewah makanannya. Ditambah lagi pengadaan motor 1 triliun yang gak jelas itu. Itu kan kalau 1 triliun kembali didistribusikan menjadi bahan pokok, bahan makanan, anak-anak kita juga bisa makan enak. Porsinya bisa lebih banyak. Karena anak saya aja kadang ya, anak saya kan kebetulan dapat MBG teman-teman di sekolahnya. Kalau dia pulang, kadang saya tanya dulu gimana pelajarannya, gimana ujiannya, gimana temennya, gimana gurunya, gimana aktivitasnya di sekolah. Kalau itu udah kelar, saya tanya gimana MBG-nya. Kadang dia ngomong, porsinya sedikit pak, kurang. Dan
Dan setelah sebulan anak saya dapat MBG, saya sempat tanya, gimana nak, mau nggak MBG-nya di stop aja, kemudian nanti orang tua kembali yang membuatkan bekal untuk kamu, bapak sama mama yang buatkan bekal. Tapi anak saya nggak mau, katanya nggak usah Pak, MBG itu enak kok, saya suka. Waduh, ini kan bukti bahwa memang ya MBG ini bermanfaat, dan saya beserta istri saya juga ya mendapat manfaat dari MBG. Manfaatnya apa? Saya tidak lagi membuatkan bekal makan siang untuk anak-anak ke sekolah. Uang yang harusnya saya beliin makanan untuk anak saya dibawa ke sekolah juga bisa saya tabung. Jadi banyak manfaatnya. Dan kemarin saya baca di berita ada satu anak yang bisa menabung 1 juta sebulan setelah dia mendapatkan MBG. Ini luar biasa teman-teman. Jadi saya pikir MBG ini ya harus tetap berjalan, utamanya di pelosok-pelosok negeri, di daerah 3T. Ini yang penting, ini yang harus diutamakan, daerah 3T. Karena di daerah 3T ini sudah barang pasti masyarakatnya yang mungkin hidupnya itu penuh dengan keterbatasan itu banyak. Dan harga-harga mahal, seperti ketika Mas Wapres Gibran datang ke Amfoang, harga bensin 20-an ribu. Bayangkan 1 liter Pertalite 20-an ribu. Gimana? Terus mata pencaharian sedikit, penghasilan sedikit, harga banyak, mirip di Papua. Nah, harusnya daerah-daerah seperti ini yang didorong untuk mendapatkan MBG. Dan ketika Mas Wapres Gibran waktu itu tiba di Amfoang, banyak dari masyarakat juga yang meminta agar di daerah Amfoang itu segera hadir dapur-dapur MBG agar anak-anak mereka bisa makan, dan orang tuanya otomatis terbantu dengan hal itu. Jadi saya pikir ya kalau tadi Guntur Romli bilang BGN dibubarkan, ya saya pikir ya nggak usah dibubarkan, cukup disikat orang-orang yang bermain-main anggaran, yang bermain-main proyek, sikat aja semuanya. Dan Pak Prabowo tidak punya masa lalu ataupun tidak punya ibaratnya beban hidup lagi. Jadi beliau betul-betul serius ingin membuat bangsa ini maju, membuat rakyatnya maju. Walaupun sekarang beliau dikoyo-koyo juga, dikoyo-koyo antek-antek Soros, dikoyo-koyo oposan, dikoyo-koyo ketua-ketua BEM. Ya bisa kita lihat sendiri teman-teman ya kan. Dan ya gimana sih menurut kalian tentang MBG ini, coba komen di bawah ya. Ya, dan mengenai Banteng gimana ya Banteng teman-teman. Aduh, diduga ya dia menjadi dalang dari kasus ijazah ini. Benarkah demikian? Biarkan waktu yang menjawab, biarkan nanti semesta yang menjawab. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.